Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, Raja kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun hanya lewat Zoom, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap sama. Kuasa Tuhan dapat menjamah kami secara pribadi dimanapun kami berada. Mari Roh Kudus, calikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami taklukkan hati dan pikiran kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami secara pribadi, dan kami tahu itu merupakan jawaban-jawaban doa bagi kami. Mari Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Recording in progress. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Rock Satelit Perintis ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Frans, Bu Gembala, Ibu Herda dan seluruh tim pelayanan. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sama untuk bulan Februari ini. Jadi sepanjang minggu kita membahas tema yang sama, itu berbicara tentang surrender to the king. Ya, mungkin bosan, sepertinya bosan tiap minggu disajikan makanan yang ini saja ya. Tetapi memang sebaiknya seperti itu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus memakan sesuatu yang sangat baik bagi pertumbuhan kita sesuai menu yang ditawarkan. Ya, kita jangan memilih menu yang instan, yang asal saja, tetapi kita percaya bahwa di Rock ini sudah ada tema-tema yang itu akan dipakai untuk berguna membangun kehidupan rohani kita. Oke, mari kita lihat bersama di dalam Roma 12 ayat 1. Ayat penuntun kita untuk bulan ini. Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sekali lagi, karena itu saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang ada di Rock Perintis, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan biar ayat ini terus melekat kepada kita, sehingga kita bukan sekedar mengetahui karena kita membaca ayat ini, tetapi kita mengalami akan kuasa daripada ayat ini. Nah, kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, warga kerajaan Allah, kata surrender atau menyerah atau berserah itu, berserah kepada sang raja itu meliputi 3 unsur penting di dalamnya. Yang pertama itu berbicara tentang komitmen. Ya, apakah komitmen itu? Komitmen itu merupakan sikap kita yang berkaitan dengan mengetahui dan mengenal seseorang, yang kemudian dengannya kita mengikatkan diri, yang didasari oleh loyalitas dan kepercayaan. Jadi sekali lagi, komitmen itu merupakan sikap kita yang berkaitan dengan mengetahui dan mengenal seseorang, yang kemudian kita mengikatkan diri kita dengannya, yang didasari oleh loyalitas dan kepercayaan. Jadi, ketika kita berserah kepada sang raja, berarti kita sudah mengetahui, kita sudah mengenal siapa raja kita. Siapa raja itu bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi kita sudah mengalami hubungan yang dalam, kedalaman hubungan dengan sang raja itu. Dan ketika kita berserah, maka dengan itu akan muncul tindakan komit kita. Kita berkomitmen
untuk apa? Mengikatkan diri kita dengan Sang Raja. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, kepada Sang Raja, di dalamnya ada unsur komitmen. Kita bukan saja hanya mengenal Sang Raja dari tampilan luar saja, tetapi itu merupakan suatu kedalaman daripada sebuah hubungan yang ada. Nah, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, dalam hal kita berserah, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Sang Raja. Unsur yang kedua adalah unsur mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Sang Raja. Nah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Raja berarti kita mempercayai sepenuhnya Raja itu. Bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka hidup kita ini akan mengalami kasih kuasa, akan mengalami penyertaan Tuhan, akan mengalami mujizat demi mujizat, akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan mengalami ketenangan, kedamaian, sukacita. Karena kita tahu siapa Raja kita. Ya, kita menyerahkan. Kalau saya menyerahkan sesuatu kepada Pak Frans, maka saya tahu bahwa Pak Frans itu orangnya bisa menerima apa yang saya berikan. Sama, ketika saya menyerahkan hidup kita, berarti saya ini menyerahkan totalitas, mempercayakan kehidupan kita di tangan Sang Raja. Ya. Nah, kepercayaan kita itu akan dibuktikan lewat apa? Waktu dan tantangan kehidupan. Jadi umat Tuhan mengenal Sang Raja. Kalau kita mengenal Sang Raja sepenuhnya, maka kita akan tetap kuat. Kata firman Tuhan bahwa umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Tindakan itu merupakan penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, kita hidup dalam kerajaannya. Kita adalah warga kerajaan Allah dan sudah pasti Yesus adalah Raja kita. Maka sebagai Raja kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Kita terproteksi dalam segala macam gangguan keamanan. Kita terproteksi dari segala hal yang ingin menjatuhkan kehidupan kita. Dia yang menuntun, Dia yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Nah, kepercayaan itu harus timbul karena sebuah hubungan yang intens. Bukan hanya sekedar tahu, kenal saja, lalu kita kemudian mempercayakan semuanya kepada seseorang. Tetapi kepercayaan itu akan timbul karena sebuah hubungan yang intens, yang dalam, yang lama. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga dari kata surrender atau berserah atau menyerahkan sepenuhnya adalah meminta pertolongan Tuhan. Nah, ini dia, meminta pertolongan Tuhan. Kata meminta pertolongan Tuhan berarti menunjukkan bahwa kita ini terbatas. Kita ini tidak mampu. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita hanya mampu mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Nah, masa depan kita, masa depan kehidupan kita itu tergantung pada siapa kita mengandalkan kehidupan kita. Siapa yang kita andalkan itu akan menentukan masa depan kita. Ya, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Ya, kalau kita mengandalkan materi, kedudukan, kuasa, kekayaan, intelektual kita, bahkan orang lain atau kekuatan kita, atau bahkan dikatakan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan supranatural, maka itu semuanya akan sia-sia. Justru kita akan semakin terpuruk, kita akan semakin jatuh, dan kita tidak akan bisa bangkit lagi. Ya, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepadanya, kita meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan itu akan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia akan memegang tangan kanan kita dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan segera membangkitkan kehidupan kita.
Kalau kita betul-betul menyerahkan kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Jika kita memohon pertolongan Tuhan, berarti kita tidak mampu. Namun bukan berarti, ya ini dia, bukan berarti setelah kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong kehidupan saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong bisnis saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong berkati saya. Lalu kemudian kita berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa, ya, kita berpangku tangan, kita hanya duduk-duduk menunggu jawaban Tuhan untuk permintaan pertolongan kita. Tidak seperti itu, tetapi kita juga harus tetap mengerjakan bagian kita. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berusaha. Justru ketika kita mengerjakan bagian kita, disitulah pertolongan Tuhan akan nyata. Disitulah pertolongan Tuhan akan nyata ketika kita menghadapi badai, menghadapi masalah, tantangan kehidupan. Bahkan kalaupun tidak, Tuhan akan terus menolong kita, akan membentengi kehidupan kita. Nah, ini yang saya percayai, bahwa ketika saya berserah kepada Tuhan dan saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, maka Tuhan itu akan mengarahkan kehidupan saya. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan akan mempertemukan kita mungkin dengan orang-orang yang tepat, di mana orang-orang ini, koneksi-koneksi ini akan membawa kita untuk menjadi semakin naik. Kata firman Tuhan bahwa kita bukan jadi ekor, kita jadi kepala. Nah, ini kalau kita minta campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini merupakan penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, jadi ada 3 unsur dalam kita berserah kepada Tuhan. Surrender to the King, kepada Raja. Komitmen, mempercayakan hidup kita, dan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita lihat kembali lagi ayat Roma 12 ayat 1 tadi. Roma 12 ayat 1 menyatakan begini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lalu kemudian dilanjutkan di bagian terakhir. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, 2 hal ini akan saya bahas dalam hal surrender ini. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai living sacrifice kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ibadah kita yang sejati. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan bersama-sama mengenai mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Nah, mempersembahkan tubuh kita atau mempersembahkan hidup kita, ini merupakan bentuk penyerahan total kepada Sang Raja. Nah, kata mempersembahkan ini mengandung pengertian seperti ini. Bahwa saya memberikan, menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada seseorang, dan saya akan selalu berdiri di sisinya. Sekali lagi, kata mempersembahkan ini mengandung pengertian seperti ini. Saya memberikan dan menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada seseorang yang saya anggap penting, yang saya anggap terhormat, yang saya anggap berkuasa dan layak untuk saya persembahkan kehidupan saya, dan saya akan selalu berdiri di sisinya. Siapa yang layak untuk menerima persembahan hidup saya? Tuhan, Sang Raja, Yesus Kristus. Dan ketika saya memberikan persembahan hidup saya kepada Tuhan, maka bukan hanya sekedar saya memberi, tetapi saya akan berdiri selalu di sampingnya, di sisinya, bersama-sama dengan Sang Raja itu. Nah, ini merupakan bentuk komitmen dan pengorbanan kita kepada Sang Raja. Hidup kita ini, seperti tadi Pak Arifin katakan, hidup kita ini adalah pemberian yang terbaik dari Sang Raja. Jika kita telah memberikan dan menyerahkan hidup kita kepada Sang Raja, otomatis maka Sang Raja itu yang akan memiliki kehidupan kita, bukan kita lagi.
Ya, kalau kita telah memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Sang Raja, otomatis bukan kita lagi yang mempunyai kehidupan kita. Rajalah yang mempunyai kehidupan kita. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Melayani Sang Raja, melakukan kehendak Sang Raja, menyenangkan hati Sang Raja. Yang kita lakukan adalah agenda Sang Raja, bukan agenda kita. Ya. Karena kita sudah menyerahkan semuanya, termasuk agenda kita, termasuk perencanaan kehidupan kita, termasuk masa depan kita, termasuk baik hari ini maupun masa yang akan datang nanti, kita sudah menyerahkan kepada Sang Raja. Karena itu kita harus benar-benar mengerti sungguh-sungguh bahwa kita tidak lagi menjalankan agenda kita, kita menjalankan agenda Sang Raja. Bukan kita lagi yang memiliki kehidupan ini, tetapi kita yang dimiliki oleh Sang Raja. I am yours. All that I have is yours. Ya. Saya ini milik Tuhan, milik Raja. Semua yang saya miliki, semua yang ada pada saya, itu adalah milik Sang Raja. Selamanya kita harus, kalau ketika menyerahkan kehidupan kita, maka kita ada di pihak Sang Raja dan kita harus berdiri bersama-sama Sang Raja. Ya, jangan kemudian kita membelakangi Raja lalu kita mengadakan pemufakatan untuk memberontak terhadap Sang Raja. Tidak. Tetapi ketika kita memberikan hidup kita, kita berserah menyerah kepada Sang Raja, berarti kita harus berada di sisi Sang Raja. Nah, kita harus berada di sisi Sang Raja sampai kapan? Sampai akhir hayat kehidupan kita. Untuk selama-lamanya kita harus tetap berada di sisi Sang Raja. Nah, inilah pengertian mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai a living sacrifice kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Mari kita lihat bersama. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu siapa? Yesus, Tuhan kita. Ayat 21, mari kita perhatikan sungguh-sungguh ayat 21 ini. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini ada kata memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya dan untuk mengerjakan segala hal yang berkenan kepada Allah, kepada Raja kita. Nah, memang akan banyak tantangan, akan banyak godaan, akan banyak hal-hal yang dilakukan oleh iblis maupun oleh dunia ini bekerja sama dengan iblis, karena dunia telah takluk di bawah kuasa iblis. Untuk apa? Supaya kita tergoda dan kemudian kita beralih dan melepaskan kepercayaan kita kepada Sang Raja. Ya, kadang-kadang muncul pemikiran-pemikiran protes kepada Sang Raja. Ya, mungkin karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengharapkan sesuatu dan tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang Raja lakukan dalam kehidupan kita, berarti kita masih punya agenda tersendiri. Kita mau agenda kita yang terjadi. Sama ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya begini-begini, Tuhan proyek saya, Tuhan tolong saya, kesehatan saya. Tapi
ketika proyek kita atau negosiasi kita atau kesehatan kita tidak seperti yang kita harapkan, maka kita protes sama Tuhan. Saya kan sudah berdoa, saya sudah memohon kepada Tuhan. Saya kan sudah menyerahkan hidup kita. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah benar? Apakah kita melakukan yang Tuhan mau? Apakah benar bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan agenda Tuhan? Ketika Paulus mengalami penyakit dan dia berkata, cukup kasih karuniamu Tuhan atas kehidupanku. Ya, seringkali kita memaksa Tuhan. Seringkali kita ingin Tuhan mengerjakan, menjawab agenda kita. Nah, hal ini yang akan membuat kita kecewa. Karena berarti kita tidak menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan totalitas kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan protes dengan kehidupan ini. Percayakah kita bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan? Kalau ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruk, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Dan semuanya itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Amin. Nah, tapi banyak kali kemudian kita tersesat oleh karena hal-hal ini. Kita protes sama Tuhan karena kita mau agenda kita yang berjalan. Saudara, ketika kita sudah menyerahkan totalitas kehidupan kita, ingat bahwa agenda Tuhan yang harus kita lakukan. Apa? Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sadari dan ketahui bersama. Sadari dan ketahui bahwa di dalam kita ini Allah telah menginstal segala yang baik untuk dapat mengerjakan kehendak-Nya. Dan agar supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, sadari dan ketahui bahwa di dalam kehidupan kita ini, Allah telah menginstal dengan segala yang baik untuk dapat mengerjakan kehendak-Nya dan agar supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang berkenan kepadanya. Dan ini merupakan ibadah kita yang sejati. Nah, saya akan beralih lagi dari mempersembahkan hidup kepada ibadah yang sejati. Saya percaya bahwa kita sudah mengerti kata mempersembahkan kehidupan itu. Kita akan masuk di dalam ibadah yang sejati. Mari kita bedakan di sini. Seringkali ketika kita bertemu seperti ini tiap minggu, kita bilang ini merupakan ibadah. Ya, memang benar, ini merupakan bagian daripada ibadah, tetapi bagian ini merupakan ada yang dinamakan berbakti. Ya, ibadah itu melingkupi secara keseluruhan. Berbakti adalah seperti ini, kita berkumpul bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Ya, ini merupakan sebuah rangkaian kebaktian. Nah, kegiatan yang kita lakukan seperti ini setiap minggu itu dinamakan kegiatan berbakti atau kebaktian. Sedangkan beribadah itu tidak memerlukan waktu-waktu khusus. Ibadah tidak tergantung dengan waktu-waktu khusus. Apakah 5 kali sehari, 7 kali sehari, 3 kali sehari, sekali sehari. Itu tidak memerlukan waktu-waktu khusus. Ibadah itu merupakan
keseharian kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakoni, ya itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dulu kehidupan rohani dan jasmani itu dipisahkan. Kehidupan sekuler, kehidupan rohani. Kalau kita hari Minggu, oh itu hal yang rohani. Oh semuanya serba rohani. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kudus, kudus, kudus. Tapi setelah keluar dari gereja, kita diperhadapkan kembali dengan kehidupan sekuler. Apa kita kerja, nah dalam pekerjaan itu tidak ada campur kaitannya dengan urusan rohani. Jadi di dalam pekerjaan kita haleluya, kita kudis, ya. Di situ kita lakukan segala sesuatu. Nanti hari Minggu lagi kita datang, oh Tuhan ampuni saya, oh haleluya, kudus, kudus. Setelah keluar dari gedung gereja, kita kemudian melakukan kegiatan kita, haleluya lagi. Bukan haleluya, halilintar yang terjadi. Tidak seperti itu. Ingat, kita ini sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Berarti kehidupan kita ini sudah diberikan kepada Tuhan. Pemberian ini bukan terjadi hanya di hari Minggu saja atau saat kebaktian. Tetapi pemberian ini, pengorbanan ini, persembahan ini sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Berarti ketika kita berbakti seperti ini dan kita di luar adalah hal yang sama. Tidak ada lagi pemisahan antara sekuler dan rohani. Karena kita sudah memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita harus mengerjakan hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan itu merupakan hal yang rohani. Walaupun kita bekerja sebagai ibu rumah tangga, misalnya kita bekerja di kantor, kita bekerja di mana saja, kita berusaha, kita buka toko dan lain-lain. Tetapi kita ini adalah makhluk manusia yang sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ingat tadi ada dua hal yang Tuhan telah install dalam kehidupan kita. Melakukan kehendaknya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, kita berusaha, kita studi, semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya itu untuk Tuhan. Berarti kita melakukan kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam studi kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam hubungan-hubungan kita. Kita melakukan kehendak Tuhan dan lewat itu semua kita menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah kita. Karena firman Tuhan katakan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita bukan lagi milik kita. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini Tuhan pakai di mana kita harus berada. Di marketplace, di mana saja. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat studi kita, lewat apapun itu. Lewat pelayanan kita pun. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan akan hal ini, sekuler dan rohani, ya. Jadi kita harus di dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan? Harus melayani Sang Raja. Kita harus melayani Sang Raja karena hidup kita telah diserahkan kepada Sang Raja. Ketika kita diserahkan kepada Sang Raja, berarti kehidupan kita dimiliki oleh Sang Raja. Raja berkuasa atas kehidupan kita. Raja berdaulat atas kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita menyerahkan itu. Kayak misalnya orang dalam peperangan misalnya. Sekarang kan kita lagi fokus perhatian kita ke Ukraina dan Rusia di sana.
Misalnya dulu-dulu raja-raja berperang. Kalau ada satu raja yang ditaklukkan, maka raja ini akan berkuasa kepada raja yang ditaklukkan ini. Dan kemudian akan membuat raja yang ditaklukkan ini menjadi hamba daripada raja si penakluk itu. Berarti ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba dari sang raja. Tujuannya untuk apa? Menyenangkan dan melakukan kehendak sang raja. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, jadi tapi kan saya kan mau hidup Tuhan. Iya, benar. Tapi ingat, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Siapa pemelihara kehidupan kita? Tuhan, Raja kita. Tidak akan mungkin sang Raja akan membiarkan umatnya terlantar. Apalagi Raja kita, Bapa kita. Tidak akan mungkin. Ya. Nah, jadi Tuhan itu akan bekerja melalui kehidupan kita. Apa yang ada pada hidup kita, itu semuanya itu bukan milik kita lagi. Itu semuanya dipercayakan Tuhan bagi kita untuk apa? Dikelola. Ya. Jadi berdiri di sisi Tuhan itu berarti kita ini sebagai hamba yang mengerjakan pekerjaan sang raja dalam bentuk apapun yang ia percayakan. Ibu Herda di kesehatan, ya, ada di bagian perhubungan, ada lagi misalnya di bagian yang lain, ya. Semuanya itu dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan. Kita ini hanya punya hak kelola, hak pakai saja. Tetapi hak kepemilikan itu ada di tangan sang raja. Amin. Sekali lagi, kita ini hanya punya hak pakai, hak kelola. Tetapi hak kepemilikan itu ada di tangan sang raja. Jangan seperti penjaga kebun anggur, kemudian ketika Tuhan menyuruh hamba-hamba datang untuk melihat itu, lalu kemudian hamba-hamba itu dibunuh, diusir, dibunuh dan lain-lain. Kemudian dia menyuruh anaknya, kemudian anaknya juga dibunuh. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita tidak memiliki, hidup kita dimiliki oleh sang raja. Yang selalu didambakan oleh seorang hamba apa itu? Ya, perkenanan dari tuannya. Itu saja. Ya. Seorang hamba hanya mendambakan perkenanan dari tuannya. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita talenta, bakat, karunia yang bisa kita pakai. Ini yang Tuhan install dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik itu. Tujuannya untuk mengerjakan kehendaknya dan melakukan hal yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kita hamba. Kita melayani sang raja. Seorang hamba hanya membutuhkan perkenanan dari tuannya. Kalau tuannya berkenan, selesai sudah hidupnya. Aman, tentram hidupnya. Amin. Ya, karena itu ketika kita berkata, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Sadari bahwa sebenarnya itu merupakan bentuk penyerahan totalitas kehidupan kita kepada sang raja. Jadi ingat, kata mempersembahkan adalah kita memberikan sepenuhnya totalitas kehidupan kita kepada seseorang yang layak menerima persembahan kehidupan kita. Dan kita berdiri di sisinya. Dan apa yang harus kita lakukan? Melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hatinya. Sebagai seorang hamba, karena kita telah memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Berdiri tetap di sisinya. Walaupun
tantangan, godaan selalu datang, kita harus tetap berdiri bersama Sang Raja. Kita harus tetap ada di sisinya Sang Raja. Dan saya percaya bahwa kita akan terus hidup di dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Arti dari mempersembahkan kehidupan kami dan ibadah yang sejati itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan terus mengerjakan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerti benar akan kebenaran Tuhan. Bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami adalah milik Kristus. Kami adalah milik Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur diberkati gembala, diberkati seluruh keluarga, jemaat Tuhan, bahkan semua pelayanan di GBI Rock Satelit Perintis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.